Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi. Halo sahabat belajar Indonesia. Perkenalkan, nama saya M. Syafi'i, guru seni budaya SMPI Al-Majidiyah Payudan Karangasokon Gulu-Gulu Sumeneb, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan D4 tahun 2025 di Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Selasa tanggal 2 Desember 2025, saya telah melaksanakan UKIN atau uji kinerja dalam mata pelajaran seni budaya materi seni tari tradisional, dan ini adalah bukti daripada kartu ujian saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua dan semua keluarga kita akan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan memulai lagi dan membuka lagi pelajaran kita pada hari ini, yaitu pelajaran seni budaya. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita buka dulu sebagaimana hari-hari biasa dengan pembacaan doa, yang mana dalam pembacaan doa ini sebagaimana biasa akan dipimpin oleh ketua kelas. Nanda Herlis dimohon untuk berdiri ke depan untuk memimpin pembacaan doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selanjutnya, sebagaimana sudah menjadi kebiasaan kita, sebelum kita benar-benar masuk ke pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pelajaran seni budaya, untuk mensyukuri dan mengungkapkan perasaan bangga kita kepada negara kita, yaitu negara Indonesia, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya, yang mana nantinya dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya, semua anak-anak siswa-siswi SMP kelas 8 nantinya mohon berdiri. Mari kita mulai untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya dimohon berdiri, ayo. Dan
Dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya, tangan kita tegap, seakan-akan kita menghormati dan bangga dengan negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita duduk kembali. Dan selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pelajaran seni budaya, kita akan melakukan absensi harian siswa dan siswi SMPI Al-Majidiyah kelas 8. Ini dipastikan hadir semua ya? Ya. Baik. Herlis Hadir. Aufa Hadir. Muhammad Hadir. mengacungkan tangan ya, biar ketemu hadir dan tidaknya. Muhammad Hairul Anam. Hadir. Muhammad Rifki. Hadir. Muhammad Basori. Hadir. Maisaroh. Hadir. Iza. Siti Aisyah. Hadir. Rita. Hadir. Andika. Hadir. Ini hadir semua berarti ya? Ya, baiklah. Selanjutnya kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini, yaitu pelajaran seni budaya, yang mana pada pertemuan yang kemarin
kita sudah membahas tentang seni rupa. Kira-kira kalian dalam seni rupa sudah bisa memahami semua? Ya. Baik. Dan setelah kita membahas tentang seni rupa, kemudian pelajaran kita lanjutkan ke pelajaran kita berikutnya, yaitu tentang seni tari. Nah, di dalam seni tari ini ada yang perlu kalian pelajari secara baik dan harus kita pahami dengan betul. Bahwasanya tari ini adalah merupakan sebuah seni. Sebagaimana yang telah saya jelaskan kemarin itu, bahwasanya seni itu bermacam-macam. Ada yang berupa seni rupa dan ada juga yang berupa seni tari. Untuk seni tari ini di dalam seni tari ini ada beberapa pelajaran-pelajaran penting yang perlu kita pelajari dan kita pahami bersama. Mengingat di negara kita, negara Indonesia ini banyak sekali macam-macam seni, terutama yaitu tentang seni tari tradisional yang pada umumnya telah dipelajari oleh masyarakat dan rakyat Indonesia secara umum. Namun sebelum kita lebih jauh berbicara tentang macam-macam seni tari ini, perlu saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu tentang seni tari itu sendiri. Coba diperhatikan ya. Ini perlu saya jelaskan tentang definisi daripada seni tari itu sendiri. Jadi di sini ada dua kalimat. Ada seni, kemudian ada tari. Yang dari dua kalimat ini mempunyai arti tersendiri. Seni itu apa, kemudian tari itu apa.
Sehingga sebelum kita lebih jauh mengetahui tentang macam-macam daripada seni tari, di sini kita perlu memahami dan juga perlu mengetahui tentang arti daripada seni itu apa, tari itu apa. Baiklah, akan saya jelaskan secara satu persatu dulu. Di dalam pelajaran terdahulu, itu sudah saya jelaskan bahwasanya seni ini adalah sebuah ungkapan perasaan. Ungkapan perasaan, ide, atau cerita yang disampaikan melalui gerakan tubuh. Jadi ungkapan perasaan, ya. Jadi seni ini adalah merupakan sebuah ungkapan, ya, sebuah ungkapan tentang perasaan yang sebuah ungkapan perasaan yang kemudian diungkapkan melalui gerakan tubuh. Yang mana gerakan tubuh ini ritmis dan berirama. Apa maksudnya ungkapan perasaan melalui ritmis atau dengan dengan sebuah irama, diiringi dengan sebuah irama. Nah, ini semisal satu contoh untuk mengungkapkan perasaan cinta terhadap sesuatu, itu diungkapkan melalui gerakan-gerakan tubuh. Yang gerakan tubuh itu diikuti atau diiringi dengan ritmis, sebuah ritme tarian. Makanya dalam seni itu ada yang ada yang bermacam-macam, ritmenya ada yang bermacam-macam. Terus kemudian diiringi dengan sebuah irama. Irama ini ada yang berupa musik, apalagi ada yang berupa tabuhan gendang, bagus. Nah, kemudian itu seni. Kemudian kalau tari itu ini adalah sebuah gerak tubuh sebagai media utama untuk berkomunikasi dan mengekspresikan sesuatu. Ya. Gerakan tubuh semisal gerakan tubuh seperti ini adalah sebuah komunikasi, ya. Komunikasi
dengan sebuah apa? Perasaan. Dengan sebuah perasaan. Makanya seni tari berarti adalah sebuah ungkapan perasaan melalui gerakan apa? Ritmis. Tidak, melalui gerakan apa? Tubuh. Melalui gerakan tubuh. Yang mana gerakan-gerakan ini diiringi atau diikuti oleh ritmis Ritmis. atau Irama. atau yang namanya irama, seperti yang tadi disebutkan apa? Ada yang berupa apa? Musik. Musik. Ada yang berupa Tabuhan gendang. ya tabuhan gendang dan lain sebagainya. Bermacam-macam kalau iramanya ini sesuai dengan tradisi atau kondisi sosial Ya. masyarakat Setempat. setempat. Seperti halnya di Madura. Kalau di Madura yang kita kenal dengan apa? Konsep. Apa? Serot. Melalui musik melalui musik hadrah itu. Dan ada juga yang saat ini lagi apa? Lagi viral, yaitu dengan musik uldaul seperti itu. Ini namanya seni Tari. seni tari. Sudah kita bisa pahami bersama, seni tari adalah ungkapan perasaan melalui gerakan melalui gerakan tubuh yang disertai atau diiringi oleh yang namanya irama yang berupa musik atau lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa ciri-ciri seni tari yang juga perlu kita pelajari bersama. Nah, ciri-ciri seni tari ini ya. Ciri-ciri seni tari ini sudah paham ya kita ya? Ya. Seni tari itu apa? Gerakan tubuh. Ya, gerakan apa? Ungkapan perasaan melalui gerakan Gerakan tubuh. Baik. Selanjutnya, setelah kita paham tentang apa namanya, tentang seni tari, sekarang kita akan menjelaskan tentang ciri-ciri. Nah, ini ciri-ciri seni tari ya. Boleh kalian apa? Catat di buku kalian masing-masing. Ciri-ciri seni tari ini bermacam-macam. Yang pertama yaitu menggunakan gerak tubuh sebagai media, ya. Gerakan tubuh sebagai media. Nah, gerakan tubuh ini juga tergantung daripada orang yang mau menggerakkannya seperti apa, dan itu disesuaikan dengan apa tadi, ungkapan perasaan. Nah,
Dari gerakan-gerakan tubuh inilah sebagai media untuk mengungkapkan sebuah perasaan. Makanya nanti akan muncul yang namanya apa? Macam-macam tarian. Nah, ini macam-macam tarian. Ini. Ya. Terus kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu seni tari ini memiliki apa? Ritme. Nah, ini. Ritme atau irama. Nah, ini. Jadi melalui ritme. Ritme atau irama. Jadi gerakan tubuh ini diiringi dengan sebuah irama. Dengan sebuah irama yang telah kalian sebutkan itu tadi. Yaitu tentang apa namanya? Apa gerakan tubuh ini nanti diiringi dengan sebuah irama seperti musik, seperti yang kalian itu sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga itu ciri-ciri daripada seni tari mengandung, ini dicatat ya, ini mengandung sebuah unsur keindahan ya, unsur keindahan, mengandung sebuah unsur keindahan. Selain keindahan dan juga di sini ada ekspresi. Ini. Coba. Jadi di antara ciri-ciri seni tari ini, selain berupa gerakan tubuh sebagai media, kemudian diiringi dengan sebuah irama, dan yang ketiga ini mengandung unsur keindahan dan ekspresi. Kalian paham apa ekspresi? Ya. Keindahan juga kalian paham? Ya. Ya. Jadi ini ditulis ya, dicatat ya. Kalian catat karena nanti akan ada tugas untuk kalian. Ini mengandung unsur keindahan dan ekspresi. Baik itu ekspresi wajah ataupun ekspresi yang lahirnya, yang tumbuhnya dari sebuah gerakan tubuh dan perasaan. Kalian pasti tahu bagaimana perasaan ketika orang senang, ekspresinya seperti apa? Ya. Nah, dia akan tersenyum. Ketika dia marah, ekspresinya seperti apa? Cemberut. Cemberut, merah, pipinya merah, ya? Ya. Mata melotot, mata merah. Kalau lagi senang, ekspresi mata seperti apa? Senyum. Ada mata yang senyum? Nggak ada. Mata itu kelihatan seperti apa? Gembira. Bergembira. Nah, kemudian yang keempat ini, ciri-ciri daripada seni tari yaitu memiliki tujuan. Ini juga dicatat ya. Memiliki tujuan. Ini jelas ya. Memiliki tujuan. Jadi
menggerakkan tubuh sebagai media mengungkapkan sebuah perasaan yang kemudian diiringi oleh sebuah irama yang mengandung unsur keindahan dan sebuah ekspresi, baik ekspresi tubuh. Nah, semua itu memiliki tujuan. Memiliki tujuan. Coba ini. Bisa kalian lihat ini ya. Coba ini tadi coba kalian lihat ya. Dari beberapa penjelasan itu tadi, tunggu sebentar ya. Nah, ini bisa kalian lihat bahwasanya seperti yang saya jelaskan itu tadi, ciri-ciri daripada seni tari ini nanti ya, tentang apa namanya, beberapa macam-macam tari dari beberapa daerah yang ada di negara Indonesia. Ini nanti, seperti ini dulu saya jelaskan. Selanjutnya kemudian ciri yang ke-5 itu jadi memiliki tujuan. Satu contoh ya, satu contoh. Coba kalian perhatikan. Maksudnya memiliki tujuan itu seperti apa? Satu contoh, melaksanakan upacara. Nah, seperti itu.
ketika mau melaksanakan, jadi contoh ini melakukan upacara ritual semisal. Bagaimana kalian lihat di Bali? Ketika ada acara-acara ritual keagamaan, maka di Bali itu akan menampilkan sebuah seni tari yang memang seni tari itu mengandung apa? Mengandung sebuah gerakan tubuh yang diikuti irama, kemudian ada unsur keindahan dan ekspresi yang di situ punya tujuan untuk melakukan ritual keagamaan sesuai kepercayaan daripada Masing-masing. kepercayaan masyarakat Bali. Nah, kemudian yang kelima, seni tari ini bisa dilakukan ya, ciri-cirinya seperti ini. Bisa dilakukan sendiri, artinya bisa dilakukan sendiri artinya apa? Seni tari ini bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan oleh perseorangan. Semisal Maisaroh ya, Maya mau melakukan gerakan tubuh sebagai apa namanya, untuk mengungkapkan sebuah perasaannya tentang apa? Tentang Indonesia semisal, atau tentang Madura. Nah, kemudian ini bisa dilakukan sendiri, atau selain kita bisa lakukan secara sendiri-sendiri, bisa dilakukan secara apa? Berkelompok. Nah. Cara berkelompok. Maksudnya berkelompok, atau selain berkelompok juga apa? Berpasang-pasangan. Nah. Makanya coba kalian lihat seni tari tradisional, baik yang di Aceh, yang di Jawa Timur, yang di Jawa Barat, itu ada yang pelaksanaannya secara berpasang-pasangan. Ada 6 orang, ada 10 orang, seperti itu. Kalian bisa paham? Ini dicatat, karena nanti ini akan ada tugas untuk kalian menjelaskan dan menyampaikan semua apa yang telah saya jelaskan itu tadi, ya. Kemudian dari berbagai ciri-ciri seni tari ini, kemudian muncullah yang namanya apa? Macam-macam seni tari. Macam-macam seni tari. Ini sudah bisa dipahami ya? Bisa. Artinya nanti kalau ada tugas, kalian bisa melakukan tugas itu? Bisa. Baik. Ini sudah dicatat semua ya? Ya. Terus kemudian selanjutnya kita akan mempelajari beberapa macam-macam seni tari. Baiklah, nanti akan saya tampilkan dulu ya.
Nah, ini dia. Setelah kita memahami arti daripada seni tari, kemudian kita telah memahami tentang ciri-ciri seni tari. Ada berapa tadi? Ada 5. Bagus, ada 5. Yang pertama, Gerakan tubuh. ya, ciri-cirinya yaitu menggunakan gerakan tubuh. Terus kemudian yang kedua, apa tadi? Irama. Nah, di situ ciri-cirinya diiringi dengan yang namanya irama atau Ritme. ada ritme. Kemudian yang ketiga, Mengandung. ya, mengandung sebuah unsur keindahan dan ekspresi. Nah, kemudian yang keempat, memiliki tujuan. Ya, memiliki tujuan. Apa namanya? Memiliki tujuan seperti apa? Tujuannya apa, untuk pribadi atau untuk acara-acara ritual keagamaan. Terus kemudian yang kelima, Bisa dilakukan. nah, bisa dilakukan atau dilaksanakan sendiri atau secara berpasangan atau berkelompok. Baiklah, kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam seni tradisional yang pada umumnya dipelajari, disusun berdasarkan kategori agar mudah difahami. Ya, jadi di sini memang saya susun ya untuk kalian nanti pelajari bersama macam-macam daripada seni tari yang ada di negara Indonesia itu apa saja. Pertama, ya, tari tradisional berdasarkan wilayah di Indonesia. Pertama, yaitu tari tradisional di provinsi Sumatera. Yaitu ada tari Saman yang dari Aceh. Kemudian tari Sedati Aceh. Kemudian selanjutnya tari piring Sumatera Barat. yaitu dari Sumatera Barat. Kemudian ada tari payung juga merupakan tari dari provinsi Sumatera Barat. Dan kemudian tari serampang 12 yang juga ini merupakan tarian dari provinsi Sumatera Barat. Kemudian di daerah Jawa, sebagaimana kalian ketahui, di daerah Jawa itu ada 3 daerah. Yang pertama Jawa apa? Jawa Barat. Jawa Barat, bagus. Kemudian yang kedua Jawa Tengah. Kemudian ada Jawa. Nah, di daerah Jawa ini juga mempunyai beberapa macam-macam seni tari. Kalau di Jawa Tengah, ya, itu terkenal dengan yang namanya seni tari apa? Gembyong. Tari Gambyong. Yang nanti akan dijelaskan secara satu persatu ya di pelajaran seni budaya kita. Tari Gembyong itu seperti apa, ciri-cirinya nanti juga seperti apa. Terus kemudian ada tari apa? Bidaya Jawa Tengah, juga dari Jawa Tengah. Tari Serimpi dari apa? Dari Yogyakarta. Nah, ini tari Serimpi ini adalah merupakan seni tari dari Provinsi Yogyakarta. Kemudian ada tari Reog Ponorogo. Di manakah tari Reog Ponorogo itu? Yaitu dari Jawa Timur. Jawa Timur. Terus kemudian ada apa? Di Jawa Timur itu ada
tari jaranan. Terus selanjutnya tari jaipong dari Jawa Barat. Nah, kemudian selanjutnya ya, di antara macam-macam seni tari itu dari daerah Bali ya, yang kita kenal dengan tari Kecak. Nah, tari kecak, terus kemudian ada tari Legong. dan selanjutnya tari Marong. Nah, ini yang ada di daerah Provinsi Bali. Terus kemudian Kalimantan terkenal dengan tari apa? Dayak. Tarikia ya, Dayak. Ini dari suku Dayak. Seperti yang sering kalian menonton tari apa? Tarikinya dari Dayak ini. Ya. Ya. Terus kemudian ada tari Gong. dari Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Ini dicatat ya. Nanti kalian akan mendapatkan beberapa tugas-tugas. Nah, dari beberapa ini ditulis ya, macam-macam tarian dari beberapa daerah ini. Nanti akan saya bagikan ya, tugas ini nanti akan saya bagikan secara berkelompok. Dan kelompok ini akan saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Ya. Kelompok 1 baiklah, untuk kelompok 1 saya akan membentuk 4 orang, 1 herlis ya, ini kelompok 1 ini kelompok 1 terdiri dari 4 orang, 1 herlis ya. Herlis, kemudian ada apa lagi? Ada Hamad dan ada Iza, terus kemudian ada Mia. Dan untuk kelompok 2 ini saya tunjuk Maya atau Mesaro, kemudian ada siapa? Siti Aisyah, kemudian Rifki dan juga Aufa. Terus kemudian kelompok 3 ada Hairul, ada Vita, dan juga ada Andika, dan ada Mamat. Jadi nanti apa yang sudah saya jelaskan ya tentang beberapa macam-macam tarian itu kalian diskusikan secara berkelompok. Nah, setelah kalian jelaskan secara berkelompok, setelah kalian nanti berdiskusi secara berkelompok, nanti tugas kalian sebagai tugas pembelajaran secara mandiri, nanti per kelompok ini maju ke depan untuk menjelaskan, ya, untuk menjelaskan bagaimana hasil daripada diskusi kalian, tentang tugas yang telah saya berikan ke kalian. Ini semua yang telah per kelompok ini menjadi satu dulu.
Herlis tadi kelompoknya ada Mia, Hamad, kemudian ini kelompok satu ada di sini. Kelompok satu ada di sini. Iza di sini. Ayo, kemudian di kelompok dua. Ya, agak merapat. Biar apa? Kemudian kelompok dua ada Maya, ada Isya, ada Rifki, dan juga ada Aufa. Terus kelompok tiga ada Vita, Hairul, dan juga Andika dan Mamat. Baiklah, saya akan kasihkan tugas ini ya untuk kalian diskusikan. Untuk kelompok satu ini saya minta untuk kalian mau mempelajari tentang apa? Tari. Apa? Tari saman ya? Ya. Ya, tari saman. Kemudian untuk yang kelompok dua, bagaimana? Tari apa? Tari Riok Ponorogo. Untuk yang kelompok tiga, Tari jaranan. apa? Jaranan. Tari jaranan ya. Baik. Silahkan kalian diskusikan bersama tugas ini. Nanti kalian setelah berdiskusi satu persatu dari tiga kelompok ini maju ke depan untuk menjelaskan, ya, untuk menjelaskan. Baru setengah jalan, batuk pilek. Nanti kalau sudah selesai, silakan kalian mengerjakan tugas, berdiskusi. Nanti kalau sudah selesai, akan saya tugaskan kalian untuk memberikan presentasi atau penjelasan dari dari hasil tugas kalian. Untuk Alfa ke sini, terus kemudian Mamat pindah. Kalian tulis ya. Ini untuk kelompok satu ya, tadi saman ya tadi ya. Ya. Ya.
Ya. Ya. Dah. Gimana? Ya, bagaimana? Sudah? Kira-kira nanti kalau kalian saya tugaskan untuk mempresentasikan ke depan, kira-kira bisa? Dah. Baik. Untuk kelompok 2 sudah selesai? Sudah? Kemudian untuk kelompok 3 sudah siap? Siap. Baik. Selanjutnya kalian saya persilahkan satu persatu ya untuk mempresentasikan hasil tugas diskusi kalian bersama, dimulai dari kelompok 1. Ayo maju ke depan. Ayo perkenalkan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A, kelompok 1. Saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Herlis. Dan nama saya Ahmad. Dan nama saya Isa. Dan nama saya Mia.
Eh, baiklah, kemudian siapa yang bertugas untuk menjelaskan? Siapa Saya. dari kelompok ini yang mau menjelaskan atau mempresentasikan? Saya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan Terus mempresentasikan tentang saya akan menjelaskan tentang tarian saman. jelaskan dulu ya. Tari saman itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tari saman adalah tarian tradisional yang berasal dari suku Gayo, Aceh yang biasa ditampilkan oleh sekelompok penari laki-laki yang duduk berbaris rapat sambil melakukan gerakan tepuk tangan, tepuk dada, tepuk paha, serta gerakan tubuh yang sangat cepat dan kompak. Tarian ini syair berbahasa Gayo yang berisi nasihat, dakwah, dan pujian kepada Tuhan. Ciri khas dari saman: penari duduk berbaris atau lurus berderet, gerak cepat, dinamis, dan sangat kompak, menggunakan tepukan tubuh sebagai iringan. Syair dinyanyikan oleh penari sendiri, melambangkan kebersamaan, kekompakan, dan persatuan. Kita lihat tari saman dari Aceh. Ini adalah sebuah video yang memperlihatkan tari saman dari Aceh. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru dekat. Kami ucapkan para undangan yang baru dekat. Salam sejahtera, semula kita mengikat bangsa, damai sentosa. Ya, itu masuk. Ini adalah tari saman yang berasal dari Aceh. Makna dari tari saman: satu, kebersamaan dan persatuan. Gerakan yang sangat kompak melambangkan bahwa keberhasilan hanya mencapai jika dilakukan bersama-sama. Dua, kekompakan dan kerjasama. Setiap penari harus bergerak serentak. Ini menggambarkan pentingnya koordinasi dan saling percaya. Tiga, kedisiplinan. Gerakan cepat dan teratur menunjukkan bahwa disiplin adalah kunci dalam kehidupan. Empat, nilai religius. Syair dan tari saman biasanya berisi manfaat dakwah dan pujian kepada Tuhan. Makanya adalah mengingatkan manusia untuk terus berbuat baik dan dekat dengan Tuhan. 5. Ketangkasan dan keteguhan. Gerakan cepat dan ritmis mencerminkan ketangkasan serta semangat yang kuat dalam menghadapi tantangan. 6. Rasa hormat pada tradisi. Tari saman adalah warisan budaya Gayo. Maknanya adalah menjaga tradisi dan menghargai budaya leluhur. Biasanya jumlah minimal penari adalah 10-12 orang. Inilah presentasi saya dari tari saman yang berasal dari Aceh. Saya menyampaikan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan dan memperkenalkan ya satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Maya. Nama saya Aufa. Nama saya Rifki. Nama saya Aisyah. Dan itulah nama-nama kelompok kami. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang tari Reog Ponorogo yang berasal dari Jawa Timur. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tari Reog Ponorogo. Tari Reog Ponorogo adalah kesenian tradisional dari Jawa Timur yang menampilkan pertunjukan kolosal dengan unsur magis dan hiburan rakyat. Penari utamanya adalah Singa Barong, sebuah topeng singa raksasa dengan hiasan bulu merak besar yang ditarik dengan cara digigit menggunakan gigi. Pertunjukan ini biasanya melibatkan penari lain seperti warok, gemblak, penari topeng, dan penari kuda lumping, serta diiringi musik tradisional. Unsur magis tersebut, Reog Ponorogo memiliki unsur magis dan ilmu kebatinan yang kental, serta merupakan bagian dari hiburan rakyat yang mengandung nilai-nilai filosofis dan religius, yang disertai dengan musik iringan. Baik, saya akan memperkenalkan tentang tari Reog Ponorogo. Mari kita simak bersama. Tari reog tersebut memiliki sejarah dan cerita. Awalnya sejarah tersebut merupakan sindiran. Awalnya kesenian ini dianggap sindiran terhadap raja yang dianggap tidak memiliki kewibawaan. Ceritanya digambarkan melalui penari kuda yang berputar-putar dan bujang ganong yang bijaksana tetapi tidak dihargai. Kemudian berubah menjadi cerita Panji. Cerita kemudian diubah menjadi kisah tentang Panji, khususnya peperangan antara kerajaan Kediri dan Bantarangin yang menampilkan tokoh-tokoh seperti Prabu Klono Suwandana. Dewi Songgolangit dan prajurit Bantarangin. Tari Reog Ponorogo memiliki kemiripan dengan Barong Bali. Ada kemiripan dengan kesenian Barong di Bali karena kesenian reog awalnya dibawa dari Bali oleh Ki Ajeng Suryo Ngalam dan disebut
Barongan. Fungsi dan pengakuan Tari Riok Ponorogo sebagai warisan budaya. Riok Ponorogo telah diakui sebagai warisan budaya tak benda nasional Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak 2013. Baik, saya kali ini sudah mempresentasikan tentang Tari Riok Ponorogo. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dari kelompok 3. Nama saya Rafitatul Islamiyah. Saya Khairul Anam. Saya Dika. Saya Mamat. Saya akan menjelaskan tentang tari jaranan. Tari jaranan yaitu yang diperkirakan berasal dari zaman Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah seni semangat perjuangan dan kekuatan. Awalnya digunakan sebagai sarana komunikasi spiritual. Kini jaranan berkembang dengan berbagai variasi di Jawa Timur, seperti jaranan kepang dan jaranan buto. Selain sebagai hiburan, jaranan juga mengandung nilai seni budaya, manggis, dan spiritual yang tinggi, serta menjadi sarana yang menyampaikan pesan moral dan nilai keagamaan. Contohnya seperti di depan. Maknanya tari jaranan adalah 1. Simbol kekuatan dan keberanian. Kuda dalam tarian melambangkan semangat, pantang menyerah, dan keberanian dalam menghadapi tantangan. 2. Perjuangan dan semangat kesastriaan, menggambarkan sikap keberanian, kerja keras, dan semangat juang masyarakat. 3. Keseimbangan antara manusia dan spiritual, sebagai bentuk komunikasi dengan dunia spiritual dan sebagai sarana doa serta harapan agar mendapat perlindungan dan berkah. 4. Pelestarian budaya dan nilai moral, mengandung pesan moral dan nilai-nilai keagamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Sekian presentasi dari kami. Sebelumnya ada pertanyaan? Ada. Ya sudah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Baiklah.
Semua anak-anak kembali ke tempat. Selanjutnya, setelah kalian selesai mempresentasikan tugas mandiri kalian, yaitu dengan bentuk diskusi bersama ya. Ya. Kemudian saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan sebagai bentuk refleksi dari hasil presentasi masing-masing kelompok ya. Ya. Baiklah, kami mulai ya. Kelompok 1. Tari saman itu apa? Seperti yang Anda ketahui. Adalah tari yang berasal dari Aceh. Ya, Gayo. dari kota Aceh. Gayo. Ya. Selanjutnya, kira-kira bentuk daripada seni tari saman itu bagaimana? Sejajar. Ya. Terdiri dari berapa orang? 6 sampai 12. 6 sampai 12. 12. Baik. Terima kasih. Kemudian selanjutnya untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 tadi kalian dalam tugas memilih apa? Tari Reog Ponorogo. Tari Reog Ponorogo. Apa yang kamu ketahui tentang tari Reog Ponorogo? Tari yang berasal dari Jawa Timur yang Ya. menampilkan pertunjukan kolosal dengan unsur manggis dan hiburan rakyat. Nah, baik. Kemudian selanjutnya tari Reog Ponorogo itu berasal dari kota apa? Atau merupakan tarian dari provinsi apa? Provinsi Jawa Timur. Ya, Provinsi Jawa Timur. Baik. Kita kasih aplaus ya. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 tadi dalam tugas mandirinya memilih apa? Tari jaranan. Ya, tari jaranan. Tari jaranan yang kalian ketahui itu berasal dari daerah apa? Jawa Timur. Ya, daerah Jawa Timur. Jawa Timur. Terus kemudian apa yang kalian ketahui tentang tari jaranan? Apa yang kamu ketahui tentang tari jaranan? Yang diperkirakan berasal dari zaman kerajaan Majapahit. Ya, berasal dari kerajaan Majapahit. Terus bentuknya seperti apa tari jaranan itu? Ya, tari jaranan yang Anda ketahui seperti apa tadi? Tarian yang memakai kuda. Iya. Kuda mainan. Artinya dalam tarian itu memakai kuda mainan. Kuda mainan. Apa sama dengan kuda lumping? Hampir sama. Iya. Berarti kalian sudah paham semua ya? Ya. Baiklah, ayo kita kasih aplaus semangat semuanya. Baiklah, saya minta untuk kembali ke tempat semula. Baiklah, demikianlah pelajaran kita hari ini tentang apa? Pertama, ciri-ciri daripada seni tari, dan kemudian yang kedua tentang macam-macam seni tari dari beberapa daerah. Dan saya kira pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan di pertemuan yang akan datang kita akan membahas lebih jauh tentang seni
tari yang berkaitan dengan apa? Dengan dunia mistis. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat dan bisa kalian pahami bersama. Dan baiklah, untuk lebih barokahnya kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan pembacaan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya minta kalian untuk pertemuan berikutnya lebih semangat lagi, semangat lagi, dan lebih semangat lagi. Ya. Siap? Siap. Ya. Baiklah. Akhirnya dari saya, akhiran, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.